Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Sandi Ardiansa di CR Channel. Gila. Oke guys, kali ini kita bertemu lagi bersama CR Channel ya. Pada pembahasan video kali ini tuh for your information aja bahwa si Shipper ini ya, si Shipper Boy ini kemarin tanggal 14 Desember 2021 tepatnya hari Selasa itu subuh-subuh entah tengah malam ya, motor ini hampir dicuri sama seseorang pemirsa ya, sampai jebol kunci kontaknya, sampai jebol cuy. Gila ya, emang sekarang maling-maling sekarang tuh udah nggak punya otak gitu cuy, nggak mikir banget ya. Aduh, ini kalau ketahuan udah gua gimanain gitu cuy. Oke, jadi khusus di pembahasan video kali ini gue bakal bahas tips bagaimana kalian mengatasi agar motor kalian itu aman dari maling ya, aman dari begal atau aman dari apa pokoknya. Aman dari pencurian ya khususnya. Jadi di sini gue mau mengasih tahu tips bagaimana motor kalian agar tetap supaya aman jika kalian memarkirkan motor di jalan atau saat pada kondisi malam hari nggak dipakai kendaraannya gitu cuy ya. Gue bakal share di video kali ini, tapi sebelum kalian menonton kelanjutan dari video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe channel ini agar terus berkembang menuju ke puluhan ribu subscriber. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, jadi di sini gue mau menginformasikan kembali bahwa si Superboy ini kemarin banget tengah malam cuy, motor gue mau dicuri ya, motor gue mau dicuri. Itu kejadiannya antara sekitar subuh atau tengah malam cuy, karena gue nggak tahu juga. Pas gue datang tuh turun dari kamar ke bawah, posisi motor gue emang di bawah ya, di samping rumah, karena tempat gue nyimpan motor itu ada di samping rumah. Terus bagian kunci gerbang juga udah dikunci ya, udah dislotin, bagian motor udah dikunci stang, udah ditutupin motornya gitu cuy biar nggak kehujanan ya. Pas gue turun tuh subuh-subuh sekitar jam 5 pagi kurang lebih, gue udah ngeliat itu kondisi pintu gerbang udah mulai ngebuka tuh, udah ngebuka. Biasanya kan gue selalu dikunci ya, nggak pernah ngebuka. Terus kondisi posisi motor juga, si tutup motornya itu ngebuka sebelah bagian kepalanya doang gitu cuy. Gue udah mulai curiga nih, padahal kan nggak ada orang yang keluar subuh gitu, siapa yang keluar subuh-subuh gitu ya. Gue cek bagian kunci ini, gue mau nyalain motor ya, stop kontak, bagian kontak motornya ini udah bener-bener jebol cuy, udah nggak bisa dimasukin sama anak kunci gitu ya. Jadi itu kurang lebih udah dirusak sama kunci T kalau nggak salah ya, entah pakai kunci apa juga nggak tahu karena gue bukan malingnya sih ya. Itu udah jebol banget, udah rusak, kunci gua udah nggak bisa masuk, udah rusak parah lah pokoknya mah sih, bikin kerjaan aja ya maling. Jadi posisi seperti itu. Nah, jadi agar tidak terjadi kejadiannya seperti itu, di sini gua mau share aja menurut gua ya, agar motor kalian bisa lebih aman lagi biar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Yang pertama sih kalian harus kunci stang. Yang pertama kalian harus kunci leher ya, kunci leher bagian motor. Kalau bisa itu saran dari gua, kunci stangnya itu jangan ke arah sebelah kiri gitu cuy. Jadi kalian bisa mengunci motor itu ke arah sebelah kanan, kunci stangnya ke sebelah kanan, karena kalau misalkan ke sebelah kanan kunci stangnya itu lebih aman dibandingkan ke kiri gitu cuy. Tapi tidak menjamin 100% aman gitu. Cuman seenggaknya lebih meminimalisir agar saat maling ya agak kagok juga gitu cuy ya. Bentar cuy, gue belok dulu. Jadi tips yang pertama, kalian kunci stang itu malingnya ke kanan, bukan ke kiri ya. Kalau misalkan ke kanan itu lebih aman. Lalu yang kedua, pastinya kalian harus tutup bagian kontak motor. Itu kan suka ada ya. Ini yang di sini cuy, ada yang buat nutup seatnya gitu ya, buat tutup seat bagian lubangnya. Nah itu kalian wajib ditutup, karena biar lebih memperlambat juga gerak-gerik si maling ini, biar agak lebih susah gitu cuy ya, nggak terlalu gampang banget. Karena kalau misalkan kondisinya emang udah ngebuka kan, itu pekerjaan si maling lebih gampang gitu cuy. Sedangkan kalau misalkan ininya ditutup itu agak lebih susah gitu ya buat si maling gitu. Terus tips yang ketiga, kalian tetap harus menggunakan kunci ganda pemirsa ya. Kunci gandanya gue saranin bukan gembok seperti biasa yang dikunci yang gitulah ya. Tahu kalian gembok yang kayak huruf U gitulah, jangan pakai yang kayak gitu. Kalian lebih baik menggunakan kunci gembok yang kalian di sini lebih baik menggunakan kunci gembok yang disaranin. Kalau misalkan gua ya dari Honda itu menyarankan kalian menggembok bagian piringan motor, bagian piringan rem motor itu ada yang seperti gitulah bentuknya. Kalau nggak pakai kunci L juga bisa, pakai skrup mur juga bisa, itu lebih aman ya cuy ya, karena maling kan nggak terlalu ini cuy. Kalau misalkan kalian pakai kunci gembok itu mungkin maling udah keseringan banget ya lihat gembok-gembok yang seperti itu, jadi sudah terbiasa bagaimana cara menaklukkan gembok ya cuy ya. Itu udah menurut gue udah nggak worth it sih, kecuali kalau misalkan rantai juga. Rantai sih sebenarnya gampang banget diputusin ya cuy ya, dengan cara dipukul aja udah bisa lepas gitu. Nah kalau misalkan kalian menggunakan kunci di bagian piringan,
itu maling nggak akan mungkin bisa nakal bagian piringan motor dong, sayang banget dong ya, nanti bakal rusak gitu ya. Jadi kalian lebih aman menggunakan kunci yang ada di bagian piringan motor gitu sih. Terus tips yang keempat, kalian harus tutup bagian motor, entah itu menggunakan sarung motor atau apa, pokoknya kalian harus tutup bagian motor agar saat si maling sedang beraksi, itu kondisi pekerjaan si maling akan lebih rumit juga ya, harus ngebuka dulu tutup motor, itu akan memperpanjang jangka waktu lah biar maling beraksi nggak terlalu sesingkat mungkin gitu ya, biar agak lebih memperlambat. Nggak apa-apa cuy, kita yang repot duluan pertama ya. Yang penting motor kita aman, motor kita nggak diambil sama maling gitu ya, motor kita masih aman-aman aja, nggak sampai kehilangan cuy. Dan alhamdulillahnya ini si Silverboy juga aman-aman aja, masih ada di tangan gua ya, alhamdulillahirobbilalamin. Masih dikasih rezekinya gitu cuy sama Allah, bahwa motor ini tuh masih harus dipegang sama gua gitu cuy ya, jangan sampai kemalingan cuy, aduh bahaya banget. Tapi ini kondisi udah rusak. Nah kalau misalkan kondisi kalian motornya udah rusak, dibobol pakai kunci seperti itu, kalian bisa langsung aja bawa ke tukang kunci gitu ya, bawa ke tukang kunci. Kalau misalkan motor kalian dalam posisi kunci stang sama kayak gua kan nggak bisa dibawa kemana-mana gitu, kalian bisa panggil aja tukang kunci, itu udah bisa membantu gitu cuy. Tapi kalau misalkan kalian bisa membongkarnya sendiri ya lebih baik kalian ganti sepaket gitu ya, sepaket kunci kontak motornya gitu cuy, jadi lebih terlihat baru lagi. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya. Sekarang Bandung udah lebih nggak aneh lagi dengan permalingan cuy, udah rame lagi, apalagi daerah rumah gua ya ampun, itu gua kebobol kayak gitu tuh bukan hanya motor gua aja gitu cuy, ada sampai 3 motor kalau nggak salah ya, sampai 3 motor kebobol ya ampun. Bentar, ini mobil kemana sih? Sampai 3 motor dibobol sih. Pokoknya kalian harus tetap hati-hati, kalian harus tetap kejaga kendaraan kesayangan kalian ya, karena motor juga sebagai tunjangan, dan motor juga merupakan barang berharga ya, apalagi si Silverboy ini yang sudah merintis karir gua sampai saat ini cuy, gara-gara motor ini gitu cuy. Kalau misalkan motor ini nggak ada ya apa nasib gua gitu ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Pokoknya keep safety, jangan lupa pakai kunci ganda. See you next video and goodbye, peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, peace. Thank you.